Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pengertian tentang pasca produksi pementasan. Pasca produksi pementasan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pementasan yang dilakukan, di mana semua peralatan dan kebutuhan pentas yang telah dipakai dalam pementasan harus kembali pada tempat atau pada pemiliknya secara tertib dan aman. Dengan tidak lupa melakukan cek dan recheck sesuai dengan daftar peralatan atau sarana yang dibawa dan dipinjam dari orang lain. Hal ini harus dibina adalah kerjasama dalam bentuk dokumentasi fisik, kemitraan sebagai bukti, kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, yakni adanya data dokumentasi, promosi, dan publikasi kemitraan berupa poster, spanduk, dan pamflet yang dipilih sesuai perjanjian agar kerjasama yang dibangun dapat terjalin dan terbina dengan baik. Tahapan pasca produksi pementasan pun dapat dijadikan sebagai wahana evaluasi kegiatan terhadap kualitas pementasan, teater, maupun laporan panitia non-artistik sebagai pengelola produksi pementasan teater sebagai acuan untuk melangkah dan bertindak lebih baik dari segala kelemahan dan keberhasilan yang telah didapat oleh kita. Kegiatan laporan yang dilakukan pimpinan produksi harus bersifat tercatat, tertulis, dan terbuka kepada penanggung jawab kegiatan dan semua pendukung acara, terutama menyangkut keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah direncanakan dengan jumlah pengeluaran yang dipakai dengan kegiatan pementasan. Sekaligus sebagai ajang penghargaan kepada seluruh pendukung acara berupa kesejahteraan dan honorarium dan produk sponsor, itu pun kalau ada dan memungkinkan. Jika tidak ada, tetap laporan harus dibuat tertulis dan disampaikan kepada semua pendukung pementasan dan pembimbing. Baik, kalau selanjutnya yaitu evaluasi pasca produksi pementasan. Setelah melalui tahap pra-pementasan dan pelaksanaan pementasan, maka datang saatnya melakukan bagian epilog, yaitu pasca pementasan. Kegiatan pasca pementasan atau setelah pementasan teater intinya merupakan bentuk penilaian sekaligus refleksi terhadap sukses tidaknya pelaksanaan sebuah pementasan. Menurut Jali dan Puji, evaluasi diartikan sebagai sebuah proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang sudah diterapkan. Yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan, yang selanjutnya diikuti dengan kemanggilan keputusan atau objek yang dievaluasi. Setelah sebuah pementasan selesai menampilkan pementasan, tentu saja mereka akan melaksanakan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh tim pementasan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pementasan yang sudah dilaksanakan. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti. Hal-hal yang sudah baik harus dilanjutkan dan ditingkatkan, dan hal-hal yang masih kurang harus diperbaiki. Pada saat evaluasi, anggota sebuah pementasan harus memiliki kebesaran hati untuk menerima sebuah kritik dan masukan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Tujuan evaluasi antara lain yang pertama yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan. Yang kedua, umpan balik untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Yang ketiga, saling menghargai kerja tim. Yang keempat, yaitu hasil akhir merupakan hasil kerja tim, bukan perorangan. Kendala pada saat proses produksi pementasan merupakan suatu hal yang lumrah dialami oleh sebuah tim pementasan. Proses produksi pementasan tidak selalu berjalan dengan lancar, tanpa adanya kekurangan apapun. Sebuah tim pementasan biasanya mengalami kendala seperti tidak adanya tempat khusus yang digunakan untuk latihan. Cuaca saat latihan tidak mendukung, anggota atau pemain tidak disiplin saat menghadiri latihan, naskah yang dibuat terlambat penyelesaiannya.
Ya, berikut ini fase pasca produksi pementasan yang pada dasarnya merupakan bagian dari evaluasi. Yang pertama, evaluasi kerja pasca pementasan. Pada evaluasi kerja setelah mementaskan dievaluasi kerja, sama tim tidak saling menyalahkan apabila ada kekurangan, akan tetapi mencari solusi dan jalan keluar agar dalam pementasan selanjutnya berjalan baik dan lancar. Yang kedua, evaluasi pementasan. Pada pementasan sebuah teater, setelah berakhir maka para pemain, tim produksi, dan tim artistik berkumpul. Kemudian diadakan sebuah evaluasi dari hasil pementasan tersebut, apakah penonton sangat antusias dalam mengapresiasi dan menilai pertunjukan teater modern tersebut merasa puas. Lalu dicari adakah kekurangan atau kesalahan dalam pementasan tersebut. Jika ada kekurangan, maka dianalisis sehingga di masa yang akan datang pementasan lebih baik. C. Laporan pertanggungjawaban pementasan. Saat suatu kegiatan selesai dilakukan, anggota tim yang bertanggung jawab diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Laporan ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau event terakhir. Tanpa adanya LPJ, maka kegiatan yang dilakukan disaksikan kebenarannya, sebab LPJ merupakan bukti bahwa suatu kegiatan telah benar-benar dilakukan. Saat penulisan laporan, keberjalanan kegiatan yang dilakukan merupakan hal utama yang harus ditulis. Laporan kegiatan juga harus mencantumkan manfaat atau tujuan dari kegiatan yang berlangsung. Selain itu, proses perjalanan kegiatan dari awal sampai akhir serta hambatan yang ditemui selama kegiatan berlangsung. Laporan penggunaan dana wajib disertakan dalam laporan pertanggungjawaban. Laporan penggunaan data berisi tentang sumber dana dan rincian penggunaan dana tersebut berguna sebagai bahan evaluasi demi kegiatan yang lebih baik ke depannya. Dalam LPJ ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama yaitu rinci. Maksudnya, setiap tahap dan data kegiatan harus dijelaskan secara detail tanpa ada yang terlewat. Yang kedua yaitu transparan. Maksudnya, penulisan laporan harus dilakukan apa adanya sesuai dengan jalannya kegiatan dan pemasukan serta pengeluaran. Yang ketiga yaitu sistematis dan terpadu. Maksudnya, laporan harus ditulis secara runtut dan sesuai dengan urutan yang menjadi standar. Selanjutnya, harus terdapat kesinambungan antara satu bagian dan bagian yang lain, maka akan memudahkan pembaca untuk mencari informasi terkait dengan pelaksanaan dan penggunaan data kegiatan. Dan yang terakhir ada komprehensif, maksudnya isi dari laporan tersebut harus lengkap, memuat segala informasi data, dan harus diketahui oleh pembaca.